Halo semua, kembali lagi di Wardaya College Online Learning. Di sini kita akan membahas tentang lensa cembung dan lensa cekung. Oke, di sebelah kiri ada lensa cembung ya, dan di sebelah kanan ada lensa cekung. Kemudian di sini, jika kita perhatikan lensanya itu ada dua permukaan, permukaan kiri dan kanan, kiri dan kanan. Kemudian di sini ada f1. F1 adalah titik fokus dari lensa bagian depan yang sebelah kiri, dan F2 adalah titik fokus dari lensa bagian belakang. Kemudian C1 adalah pusat kelengkungan dari lensa yang bagian depan sebelah kiri, dan C2 adalah pusat kelengkungan dari lensa bagian belakang. Nah, di sini bedanya dengan lensa cekung, C1-nya itu ada di sebelah kiri, ada di bagian depan lensa. Sedangkan kalau di lensa cembung, C1-nya ada di bagian belakang. Oke, nah di sini kita akan bahas sinar-sinar istimewa yang ada pada lensa cembung dan lensa cekung. Yang pertama, pada lensa cembung, apabila ada sinar datang sejajar sumbu utama itu yang berwarna putih di sini ya, maka sinar tersebut akan dibiaskan melalui titik fokus F2. Sedangkan kalau ada sinar datang melalui titik tengah dari si lensanya, maka cahaya tersebut akan diteruskan. Kemudian kalau ada sinar datang melalui titik fokus F1, maka nanti cahaya sinar tersebut akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian pada lensa cekung, kalau ada sinar datang sejajar sumbu utama, malah cahayanya atau sinarnya itu dibiaskan di sini seakan-akan dari titik fokus F1 gitu. Kemudian kalau dia lewat tengah-tengah lensa, sama ya, dia diteruskan. Kemudian kalau misalkan sinar datangnya itu menuju titik fokus F2, maka sinarnya akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Oke, kemudian di sini kita bisa tunjukkan ya, ada pembentukan bayangan dari lensa cembung dan cekung. Untuk lensa cembung ada dua kemungkinan bayangan yang terbentuk, nyata atau maya. Apabila objeknya itu diletakkan di antara titik fokus F1 dan C2, nanti bayangannya itu akan ada di bagian belakang lensanya. Ini I itu image atau bayangannya ya yang terbentuk. Sedangkan kalau objeknya itu lebih dekat atau berada di depannya F1, maka image atau bayangan yang terbentuk itu ada di depan lensa nih, di sini. Nah, sedangkan pada lensa cekung, kalau objeknya ada di sini, di depannya atau lebih jauh daripada C1, maka bayangannya itu akan ada di sini ya, di depan lensa juga. Nah, di sini dikatakan bahwa pada converging lens atau lensa cembung itu dapat memberikan dua tipe image ya, real atau virtual. Jadi nyata atau maya. Bayangan yang real itu terbentuk di sisi yang berlawanan dengan lokasi objek. Jadi kalau objeknya ada di sebelah kirinya lensa, berarti real image itu ada di sebelah kanannya. Sedangkan untuk bayangan maya atau virtual image itu terbentuk di sisi yang sama dengan objek. Kalau objeknya di kiri, image-nya juga di kiri gitu. Nah, sedangkan pada diverging lens atau lensa cekung, bayangan yang terbentuk itu hanya bayangan maya saja ya, bukan bayangan nyata gitu. Oke, kita lanjut di sini. Di sini lensa yang dekat dengan objek kita sebut permukaan 1, dan lensa yang jauh dari objek itu kita sebut permukaan 2. Jari-jari dari permukaan 1 kita sebut R1, jari-jari permukaan 2 kita sebut R2. Oke, di sini lensanya punya indeks bias N dan tebalnya itu T. Kemudian objeknya ada di sini ya, terletak di titik P dengan jarak S1 dari permukaan 1. Kemudian si objek ini dari sinar-sinar yang datang itu dibiaskan sehingga terbentuk bayangan nih di P aksen, dan jaraknya itu dari lensa atau permukaan 1 itu S1 aksen. Nah, bayangan ini kemudian menjadi objek bagi si permukaan 2 yang kemudian dibiaskan dan terbentuk bayangan akhir di sini, P aksen-aksen. Jaraknya P aksen ke permukaan 2 itu adalah S2, dan jaraknya bayangan akhir ke permukaan 2 itu S2 aksen. Oke, di sini langsung saja akan berlaku 1 per S1 tambah 1 per S2 aksen. S1-nya jarak objek ke lensa permukaan 1 ya. S2 aksen adalah jarak bayangan ke lensa permukaan 2. Akan sama dengan NL per NM min 1 dikali 1 per R1 min 1 per R2. Nah, di sini NL itu adalah indeks bias dari lensanya ya, yang mana pada gambar tersebut indeks bias lensanya itu sama dengan N. Sedangkan NM itu adalah indeks bias dari medium yang ada di sekitar lensanya. Kalau dia udara, berarti NM-nya itu
sama dengan 1. Tapi kalau selain udara berarti beda lagi ya, gitu. Nah, untuk S1 itu bisa juga disebut sebagai SO, yaitu jarak objek ke lensa, dan untuk S2 aksen bisa juga disebut sebagai SI, atau jarak bayangan atau image ke lensanya, gitu. Pada lensa tipis, 1 per SO tambah 1 per SI ini akan sama dengan 1 per F. Sehingga untuk persamaan yang ini bisa kita tulis ulang. Jadi 1 per F sama dengan NL per NM min 1 kali 1 per R1. Ini minus ya. Ini minus nih. Salah tulis. Min 1 per R2 gitu. Oke, kemudian kita bahas tentang perbesaran dari si lensanya. Berapa kali sih lensa ini bisa memperbesar objeknya gitu ya. Nah, jadi perbesarannya itu sama dengan tinggi dari image atau bayangannya dibagi dengan tinggi dari objeknya. Atau bisa juga pakai jarak nih. Jadi min dari jarak bayangan ke lensa dibagi jarak objek ke lensa gitu ya. Kemudian kekuatan lensa, simbolnya P, satuannya itu dioptri ya. Dioptri. Nah, untuk kekuatan lensa itu sama dengan 1 per F, dengan F adalah titik fokus dari lensanya gitu. Nah, ini F-nya itu satuannya meter.